Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini ya? Sekarang tanggal 18 Maret ya, 2 hari lagi kita akan nonton timnas. Nah, tapi kita gak bakalan bahas timnas sesuai thumbnail dan judul ya. Saya ingin membahas ya masalah ini yang lagi rame ya, terobosan baru yang memang diluncurkan ya oleh si Nicholas dan Cortin, di mana masalah lelang domain. Nah, bagaimana nih para pionir? Anda sudah lelang domain belum? Domain belum ya? Anda tertarik tidak? Ya, itu buat apa sih Bang Ton? Habis itu kok malah lelang-lelangan domain gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini salah satu terobosan ya yang dimana untuk memecah ya. Jadi Pi ini tidak fokus hanya di bursa, tapi inilah ya visi misinya mulai dijalankan. Dimana kan koin yang ada, supply yang ada kan sudah terlalu banyak tuh koin ya. Nah kalau Anda mau ikut lelang ini, Anda harus mengeluarkan minimal 10 pi ya untuk melelang ya. Ya macam gini lah ya, macam beli kaflingan tapi di internet. Ya, jadi dengan harapan jika memang ya transaksi di perlelangan domain ini meningkat, nah otomatis orang akan membeli koin Pi di bursa ya, yang dimana bukan tujuan untuk ditradingkan, namun buat lelang domain yang ada di wallet di Pi browser kita masing-masing. Nah, dengan harapan seperti itu, jelas dong kalau banyak yang beli, harga di bursa akan naik. Nah, itulah ya menurut saya perbedaan Pi dengan koin-koin kripto lainnya. Aslinya di koin kripto lainnya itu lelang domain macam seperti ini itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi ini apa namanya? Binetwork ini ya, ini terobosan awalnya dia lah. Nanti kita lihat saja tujuannya dia membuat lelang domain seperti ini tuh apa. Nah ya, contoh nih ya, lagi rame ya, lagi rame di ya, grup Facebook ya, dan mungkin Anda sudah nonton di channel-channel lainnya, di mana di lelang domain ini terdapat banyak merek-merek besar ya, macam Amazon, Samsung, habis itu macam Honda, nah ya BCA, Tesla dan lain-lain itu sudah membuat domain di domain Pi. Nah, pertanyaannya apakah itu benar dari perusahaan tersebut atau ada oknum ya yang sengaja membuat domain menggunakan nama dan merek besar tersebut, Bos. Cuma ini kalau memang ini bukan perusahaan mereka dan ini hanya oknum pionir saja, wah ini kalau mereka tahu bisa dituntut nih ya. Ada hak merek ya gitu ya, nggak bisa dipakai sembarangan. Kita baca dulu nih ya, kita baca dulu ya, ini gambaran saja ya, gambaran saja tentang lelang domain Pi ini. Sungguh spektakuler pembukaan lelang domain Pi hari pertama, sungguh di atas perkiraan banyak orang ya. Kalau Anda perhatikan lelang domain Pi seperti Samsung, Amazon ya dan lain-lain yang tadi saya sebutkan, kedua alamat domain Pi tersebut di atas telah ditawar oleh alamat dompet yang sama yang menghabiskan total 75.000 koin Pi untuk kedua penawaran tersebut. Apa yang terjadi? Siapa ini? Apakah ini tim IT? Dapatkah seseorang menemukan alamat dompet ini? Nah ya, ini 75.000 koin dikali $1,5 ya, lalu dikalikan 16.000 ya, koin kita ya 1,8 eman ya. Waduh ya, jadi sebentar lagi bursa akan kewalahan akan pembeli koin Pi, otomatis nilai Pi akan naik. Nah, itu ini terlepas dari ini benar atau tidaknya. Jadi itulah gambaran ya, di mana ada minat beli yang tinggi. Ya, akhirnya kan para pionir ini kalau mau ikut lelang domain Pi seperti ini ya, akhirnya mau nggak mau dia kulaan koin ya dilelangkan di sini. Nah ya, kalau kita udah masuk di sini, kalau kita udah dapat ya terserah kita mau jual, mau pasang harga berapapun seuntung-untungnya terserah gitu loh, Bos ya. Ini juga nih ada juga nih harga lelang domain Pi per hari ini, ada Tesla, Honda, BCA. Silahkan cari dan tambahkan sendiri.
Satu domain ada yang berani bayar kalau dirupiahkan jutaan rupiah, itu pun dengan kurs 1 pi 25.000. Waduh. Padahal baru buka lelang bisa saja harganya miliaran saat lelang ditutup bulan Juni nanti. Kalau peserta lelang berani beli mahal, misalnya sampai ratusan ribu pi, padahal orang tersebut sebelumnya tidak punya koin pi sebanyak itu, maka dia harus beli pi sebanyak itu di bursa agar bisa ikut lelang. Pembelian pi secara massal dan besar bisa buat harga pi makin melambung. Lihat dan pantau aja sampai proyek lelang domain ini berakhir 3 bulan lagi. Ini proyek jenius untuk agar pi makin diadopsi dan dibeli banyak orang. Ya, jadi apa namanya itu tadi ya, memecah gitu ya. Si Nicholas ini dan core team ini memecah ya, munculkan terobosan baru di mana gunanya ya lelang domain pi ini bagi orang yang mau ngikut di sini yang belum punya koin akhirnya kan bisa beli, atau para pionir yang sudah nambang kelamaan mau ngikut mau invest di lelang domain pi ini ya akhirnya beli lagi. Kalau yang udah banyak koinnya ya tinggal diinvestasikan aja minimal 10 pi. Nah begitulah ya. Nah lalu Bang Tony ikut gak? Kalau saya nih ya, kalau saya jujur-jujuran saya kurang tertarik ya untuk lelang domain pi seperti ini ya, karena ini bentuk dan sifatnya ini untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Nah kita ini udah nambang hampir 5 tahun ya, habis itu ya saya kurang tertariknya ini juga ya, harus nunggu-nunggu lagi gitu ya. Jadi kalau saya kurang tertarik ya, saya memang dari dulu fokusnya udah selama ini bisa dijual ya udah saya jual ya, tentunya dong di situ kita harus pintar-pintar. Nah sekarang nyatanya ya, kemarin kan ada yang keluar ya bakalan memborong koin pi agar harga pi bisa naik. Namun nyatanya setelah tanggal 14 kemarin meleset ya, tidak GCV, akhirnya itu udah terbukti, udah bisa dilihat dari bursa ya, koin pi turun sekarang ya di 1,3 dan itu cenderung turun bos. Nah itu menandakan bahwa banyaknya yang menjual koin pi ya, karena dari banyaknya WA yang japri ke saya, habis itu padahal mereka itu ya udah saya arahkan ya untuk tidak mempercayai GCV ya. Akhirnya kan wis Bang Ton wis aku gak ngurus GCV-an, koinku tak jual wis nggak sangu buat sangu lebaran ya. Habis itu nunggu GCV aneh-aneh gini-gini, nah kan gitu ya. Itulah yang terjadi bos, itulah yang terjadi. So pilihan ada di kalian masing-masing. Ini masih tahap awal ya, visi misi Pinetoknya sudah tahap awal, dia mulai menjalankan ya bahwa koin ini tidak melulu hanya diadopsi untuk aset digital alias kripto saja. Nah jadi si Nicholas ini akan terus mengotak-ngatik, memunculkan terobosan baru bagaimana caranya orang akhirnya beli koin ya, dialokasikan. Yang pertama ini muncul adalah lelang domain pi. Nah untuk masalah yang tadi ya, domain pi udah terdapat ada Amazon, Honda, itu udah menurut saya ya itu bukan real dari perusahaan mereka ya, karena alamat dompetnya itu masih sama bos. Yang membuat domain sama yang nawar juga itu kayak permainan gitu loh bos ya. Jadi kita nikmati saja ya, so pilihan sudah ada ya, kalau saran saya jangan menunggu sesuatu yang belum jelas, meskipun itu memang terasa indah ya dengan nilai yang fantastis. Tapi ya kehidupan ini kita mau lebaran ya tunggulah. Kalau mau jual ya jual di bursa saja ya, tunggu harga naik dikit lah 1,8 atau 1,9 baru jual. Tapi kalau Anda segera butuh duit ya buat itu lebarannya, sah-sah saja Anda yang punya koin ya, mau dipakai lelang domain pi 100 pi terserah, mau dijual di bursa juga terserah ya. Saya di sini hanya menyarankan, saya di sini hanya terus menggaungkan ya fakta dan realita, info-info yang memang ya muncul adanya begitu. Gak muluk-muluk
guys ya. Oke, terima kasih.